Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyapeti Tiara Maharani dengan nomor induk mahasiswa 201240116. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai strategi penjualan jasa desain kreatif melalui platform X atau Twitter. Sekarang kita akan kenalan dengan jantungnya ekosistem ini, yaitu hashtag zona uang. Hashtag ini adalah pasar utama tempat semua transaksi jasa kreatif di X itu berlangsung. Kalau kalian searching hashtag ini di aplikasi X, kalian akan menemukan ratusan tweet dari orang-orang yang sedang jual beli jasa, seperti desain, edit video, penulisan, dan tentu saja twibbon, poster, dan juga layout. Ada 3 istilah yang wajib kalian hafal kalau mau bermain di ekosistem ini. Yang pertama yaitu WTB atau want to buy. Ini adalah sinyal dari pembeli kalau ada tweet dengan hashtag WTB dan menyebutkan edit poster, itu artinya ada orang yang sedang mencari jasa kalian dan itu adalah sebuah peluang. Lalu yang kedua yaitu ada WTS atau want to sell. Ini yang akan kalian gunakan sebagai penjual untuk mempromosikan jasa kalian, ya. Jadi kalian itu bikin tweet dengan WTS atau want to sell, jelaskan layanan yang kalian sediakan, cantumkan harga, dan sertakan portofolio kalian. Lalu yang ketiga yaitu ada WTT atau want to trade. Ini lebih unik, artinya kalian itu ingin menukar jasa atau aset desain dengan kreator lain. Misalnya kalian bisa tukar jasa edit poster dengan jasa editing video. Ketiga istilah ini itu adalah bahasa universal di hashtag zona uang. Kalau kalian tidak tahu artinya, kalian akan tersesat di ekosistem ini. Oke, sekarang kita akan lihat bagaimana satu transaksi berjalan dari awal sampai akhir, dari step by stepnya ya. Nah, step yang pertama yaitu pembeli posting tweet dengan hashtag zona uang dan menulis WTB, diikuti deskripsi apa yang mereka cari. Misalnya WTB want to buy jasa edit poster idol budget 20.000, deadline-nya itu besok. Step kedua, penjual yang memantau hashtag itu langsung membalas di kolom komentar. Yang penting di sini adalah jangan hanya bilang open jasa aja, tapi langsung sertakan link atau screenshot portofolio terbaik kalian. Kesan pertama itu benar-benar sangat menentukan. Lalu step yang ketiga, kalau pembeli tertarik, penjual akan mengirimkan form order. Form ini biasanya berisi nama, deskripsi detail desain, referensi atau mood board, deadline, dan format file yang diinginkan. Lalu step yang keempat, jadi setelah form itu diisi dan disetujui, saatnya melakukan pembayaran. Ini lewat e-wallet atau scan QRIS sesuai dengan apa yang disediakan oleh penjual. Lalu step yang kelima, penjual mulai mengerjakan desain sesuai brief. Pada tahap ini komunikasi yang baik sangat penting. Kalau ada yang kurang jelas, tanya dulu sebelum mulai, jangan setelah setengah jalan. Lalu yang step yang terakhir yaitu setelah selesai, file itu akan dikirim via DM atau direct message atau link download atau G Drive ya. Nah, pembeli itu bakalan konfirmasi apakah sudah oke atau belum. Lalu transaksi pun selesai dan melakukan kesepakatan deal. Bicara soal uang, kita perlu memahami 2 hal, yaitu metode pembayaran dan skema pembayarannya. Semua transaksi di hashtag zona uang itu tuh dilakukan secara digital. Metode yang paling umum adalah GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, Kris, dan transfer bank seperti BCA, BNI, dan juga BRI. Kris adalah yang paling fleksibel karena bisa dibayar dari aplikasi e-wallet manapun, sangat direkomendasikan untuk penjual yang mau terima pembayaran dari berbagai sumber. Sekarang soal skema nih, ini yang menjadi titik misunderstood antara penjual dan juga pembeli. Skema pertama adalah full payment. Di awal, pembeli itu tuh bayar 100% sebelum penjual mulai bekerja. Ini umum untuk penjual baru atau order dengan nilai kecil untuk menghindari resiko kabur dari pembeli. Lalu skema kedua adalah DP dulu, pelunasan di akhir.
Pembeli bayar sebagian di muka saat order dikonfirmasi, biasanya 30-50%. Sisa pelunasan dibayar setelah desain yang di order itu tuh selesai dan disetujui oleh customer. Skema ini lebih nyaman untuk keduanya, tapi butuh kepercayaan yang sudah terbangun. Nah, saran dari aku untuk kalian yang mau mulai berjualan jasa edit ini, sebaiknya itu menggunakan sistem full payment dulu. Setelah reputasi terbentuk dan sudah banyak testimoni, barulah bisa tawarkan opsi DP. Nah, punya kemampuan edit bagus aja itu nggak cukup. Kalau tidak ada yang tahu kalian itu eksis, tidak akan ada yang beli juga ya. Jadi bagaimana cara pemasaran yang efektif di aplikasi X? Ada 6 strategi utama. Yang pertama yaitu manfaatkan hashtag zona uang. Secara konsisten gunakan hashtag ini di setiap tweet promosi kalian dan pantau secara aktif untuk menemukan tweet WTB yang relevan. Respon cepat karena penjual lain juga memantau hal yang sama. Lalu yang kedua yaitu portofolio di komentar. Setiap kali membalas tweet want to buy selalu sertakan visual terbaik kalian. Ingat, orang membeli dengan mata dulu sebelum membaca kata-kata. Visual pertama adalah kesan pertama. Lalu yang ketiga yaitu form yang terstandar. Buat form order yang rapi dan profesional. Form yang jelek atau tidak jelas bikin calon pembeli itu ragu. Form yang bagus justru menambah kesan profesional kalian. Lalu yang keempat yaitu kumpulkan testimoni. Setiap transaksi selesai, mata pembeli untuk memberikan feedback dan izin untuk kalian screenshot sebagai testimoni. Pajang ini di profil kalian atau tweet highlight kalian. Social proof adalah aset terbesar kalian. Lalu yang kelima yaitu konsistensi posting. Jangan hanya posting sekali lalu diam. Semakin sering muncul di timeline, semakin besar peluang ditemukan oleh pembeli baru. Buat jadwal misalnya promosi 3 kali seminggu. Lalu yang terakhir yaitu bangun relasi di komunitas. Berinteraksi aktif dengan sesama penjual di hashtag zona uang, saling tweet, saling dukung. Komunitas yang solid akan secara organik memperluas jangkauan kalian tanpa keluar biaya. Lalu kita masuk ke slide yang paling praktis yaitu do and don'ts. Ini bukan teori, ini pengalaman nyata yang sering terjadi di lapangan ya. Yang harus dilakukan oleh kalian yaitu yang pertama, selalu tampilkan portofolio terbaik di komentar. Jangan pernah reply WTB tanpa visual apapun. Lalu yang kedua yaitu respon cepat dan ramah di hashtag zona uang. Kecepatan dan keramahan adalah nilai jual yang sering mengalahkan harga. Lalu yang ketiga yaitu gunakan watermark pada preview sebelum deal. Ini melindungi karya kalian dari diambil tanpa bayar. Lalu yang keempat yaitu buat form order yang jelas, nama, deskripsi, referensi, deadline, dan juga format file. Lalu yang kelima yaitu berikan estimasi waktu yang realistis ya. Lebih baik bilang 3 hari dan selesai 2 hari daripada janji 1 hari tapi molor. Lalu yang keenam yaitu simpan bukti pembayaran sebelum mulai kerja. Ini adalah perlindungan dasar kalian. Nah, yang harus dihindari itu adalah yang pertama, kirim file sebelum pembayaran lunas. Ini adalah kesalahan paling umum dan paling merugikan. Lalu yang kedua yaitu menerima order melebihi kapasitas waktu kalian. Kalau sudah full order, bilang dengan jujur. Lalu yang ketiga adalah janji deadline yang tidak realistis hanya demi mendapatkan klien. Ini merusak reputasi jangka panjang. Lalu yang keempat yaitu abaikan brief dari klien kalau tidak diikuti. Hasil editan itu jadi tidak sesuai dengan harapan klien dan biasanya berujung revisi berulang kali. Lalu yang kelima yaitu tidak ada ketentuan revisi yang jelas. Selalu terapkan berapa kali revisi yang termasuk dalam harga. Lalu yang keenam yaitu ghost buyer setelah menerima DP. Ini bukan hanya merusak reputasi, ini juga bisa berujung ke masalah hukum juga. Nah, untuk kesimpulannya, media sosial khususnya aplikasi X itu tuh menjadi
platform yang potensial untuk pemasaran jasa edit poster, Twibbon ataupun layout. Penjual dan pembeli itu tuh biasanya bertemu melalui hashtag seperti hashtag zona uang, sehingga memudahkan proses transaksi dengan menampilkan portofolio, memberikan respon cepat, serta membangun reputasi melalui testimoni. Penjual dapat menarik lebih banyak pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis jasa edit digital itu tuh memiliki peluang yang besar karena kebutuhan desain itu terus meningkat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.